Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma amma ba'd. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ruang Lingkup, Objek Karakteristik dan Manfaat Sosiologi Hukum. Saya atas nama Sumiati, di sini saya sebagai moderator dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Setiawan. Dan perkenalkan, nama saya Munaiyah. Dan di sebelah kiri saya, nama saya Aisyah Nurhati. Nama saya Vika Agustina. Berikut adalah hasil video diskusi kami. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, yang dimana yang kita diskusikan di sini berdasarkan ruang lingkup, objek, karakteristik, dan manfaat sosiologi hukum. Jadi di sini ada beberapa kajian atau teori yang kita jelaskan dan diskusikan. Yang pertama itu ada pengertian sosiologi hukum, yang kedua ada ruang lingkup sosiologi hukum, yang ketiga ada objek sosiologi hukum, yang keempat ada karakteristik sosiologi hukum, yang kelima ada manfaat sosiologi hukum. Jadi sebelum kita mengkaji tentang ruang lingkup, objek, dan karakteristik dan manfaat dari sosiologi hukum itu, perlu kita ketahui dulu apa pengertian dari sosiologi hukum. Next, di sini pengertian dari sosiologi hukum itu adalah suatu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas kehidupan maupun masalah-masalah hukum, karena yang dipahami bahwa sosiologi hukum ini bukanlah suatu cabang dari studi ilmu hukum atau melainkan dari cabang studi sosiologi. Jadi di sini sosiologi hukum itu berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Jadi dalam masyarakat itu sosiologi hukum itu sangat menyangkut pautan. Sosiologi itu seperti kehidupan sosial bagi masyarakat. Nah, sedangkan hukum itu adalah aturan. Jadi sosiologi hukum ini termasuk dalam aturan dalam sebuah kehidupan sosial masyarakat. Next. Selanjutnya di sini ada pengertian sosiologi hukum dari beberapa para ahli, yang dimana di sini ada dari Suedono Suetanto yang berpendapat bahwa suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris menganalisis atau mempelajari suatu hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Jadi dari analisis Suedono Suetanto ini yaitu adanya timbal balik antara sosiologi dan antara hukum dalam kehidupan masyarakat bersosial. Lalu di sini ada Satchito Raharjo, sosiologi hukum, yaitu ada pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya, yang dimana maksudnya itu suatu perilaku yang ada di masyarakat itu tergantung dari interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Mungkin hanya itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup sosiologi hukum, yang dimana sosiologi hukum ini merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Dalam rangka memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial, yang dimana sosiologi memiliki perbedaan dengan ilmu hukum, yakni sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, yang dimana artinya sosiologi hukum memiliki pendekatan hukum dari segi objektivitas dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang terjadi. Next. Selanjutnya, berdasarkan uraian di atas, dapat ditentukan bahwa letak antar ruang lingkup sosiologi hukum yaitu ada dua. Yang pertama, dasar
sosiologi hukum. Masyarakat sebagai akumulasi individu yang diikat dengan interaksi menjadi objek bersama, bila mana kemudian sosiologi beranggapan bahwa masyarakatlah yang menciptakan dan menentukan suatu tatanan hukum. Sama ketika hukum beranggapan bahwa sumber hukum selalu berasal dari masyarakat dan kembali ke masyarakat. Hukum yang diciptakan selalu untuk masyarakat, yang menjalani hukum tersebut pun adalah masyarakat, serta apa yang dihasilkan darinya akan kembali ke masyarakat. Artinya bahwa objek daripada sosiologi hukum sendiri adalah masyarakat. Next. Terus hukum juga memiliki kepentingan tersendiri pada tataran lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama itu interaksi sosial terkait dengan hukum. Nah, hukum yang berlaku dalam masyarakat berfungsi untuk memperlancar syarat interaksi sosial. Apabila interaksi sosial berjalan dengan baik, maka masyarakat dapat hidup dengan damai dan tenang. Terus yang kedua yaitu kelompok sosial dengan hukum. Nah, kelompok sosial dalam hukum ini adalah aktivitas yang terjadi antara dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu sistem yang dinamakan oleh hukum. Terus yang ketiga adalah kebudayaan. Nah, kehadiran hukum merupakan bagian dari adanya unsur budaya. Nah, kedua hal tersebut saling berkaitan untuk mengatur bagaimana masyarakat yang berkebudayaan dapat diatur dengan aturan-aturan yang mengatur jalannya kehidupan masyarakat tersebut. Terus yang keempat yaitu lembaga sosial. Nah, keberadaan lembaga sosial dalam masyarakat memiliki aturan-aturan untuk mengontrol interaksi dalam masyarakat. Terus yang kelima yaitu stratifikasi sosial. Nah, ada pun pengertian stratifikasi sosial yang dimaksud adalah pasal-pasal yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa hukum tidak membedakan. Terus yang keenam yaitu kekuasaan dan wewenang. Nah, kekuasaan dan wewenang yang dimaksud adalah tugas yang sudah diatur dalam aturan berupa undang-undang dan tugas tersebut wajib dilaksanakan. Terus yang ketujuh yaitu masalah sosial. Nah, masalah sosial pada konteks ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku yang menyimpang terhadap keberadaan hukum. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Poin B, karakteristik sosiologi hukum. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik hukum apabila praktik itu bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan tersebut. Dua, sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik hukum dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi. Sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi latar belakangnya dan sebagainya. Next. Tiga, sosiologi hukum senantiasa menguji kesehinggaan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. 4, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajari. Next.
dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.